Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rudianto Rahman dengan NIM 231151061 dari Teknik Industri Praja Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis estimasi biaya ditunjukkan kepada Ibu dosen Parliana Sutartia, STMT. Di sini saya akan membawakan judul mengenai analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tangerang. Yang pertama adalah abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan saldo-saldo yang dipandang berkaitan yang dapat mencerminkan posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan tersebut. Perbandingan ini lebih dikenal dengan istilah rasio. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu data diperoleh dan dianalisa dengan dasar teori yang ada sehingga memberikan suatu gambaran perhitungan yang cukup jelas. Penilaian kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio dan rasio profitabilitas yang terdiri dari profit margin on sales ratio, basic earning power ratio, return of investment, dan return of equity. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan kinerja dan posisi bagi keuangan dapat dikatakan cukup baik dari segi rasio likuiditasnya dan masih belum cukup baik dari rasio segi profitabilitasnya. Sedangkan untuk rasio profitabilitasnya, tingkat rasio masih di bawah rata-rata industri sehingga dapat dikatakan perusahaan masih belum dapat optimal menghasilkan laba. Yang kedua adalah pendahuluan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan agar tetap bertahan yaitu dengan menginterpretasikan dan menganalisis keuangan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari tahun ke tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan menganalisis laporan keuangan dari perusahaannya, akan dapat diketahui perkembangan usaha yang telah dicapai di waktu-waktu lalu dan waktu yang sedang berjalan. Dengan demikian, dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Hasil analisa dapat digunakan oleh pemilik atau manajer perusahaan untuk perbaikan penyusunan rencana dan polisi yang dilakukan di waktu yang akan datang. Mengetahui kelemahan-kelemahan laporan keuangan dapat diperbaiki dan hasil yang cukup baik dapat dipertahankan di waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman olahan. Perusahaan ini perlu melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio keuangan sehingga manajemen perusahaan selama ini pimpinan hanya melihat kinerja perusahaan dari segi labanya. Asumsi manajemen, apabila perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, artinya kinerja perusahaan telah baik. Tetapi bila laba semakin menurun, artinya kinerja perusahaan semakin buruk. Adapun sebagai gambaran dapat dilihat dari laporan laba rugi dan neraca PT Mayora Indah Tbk beserta anak perusahaan periode 2012 sampai dengan 2016. Metodologi penelitian yang dilakukan menulis sesuai dengan masalah yang akan dibahas tentang analisis kinerja keuangan perusahaan, maka dapatlah diketahui jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengertian deskriptif dengan kuantitatif yaitu metode penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan sesuatu yang diteliti, kemudian menganalisis untuk memberikan alternatif penyelesaian dan masalah yang diteliti. Adapun ciri-ciri metode deskriptif yaitu yang pertama adalah memuaskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual. Yang kedua adalah data yang dikumpulkan mula-mula disusun, diolah, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Analisis profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada beberapa rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Yang pertama adalah rasio margin laba bersih, adalah rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Yang kedua adalah rasio daya laba dasar, adalah rasio yang mengukur kemampuan menghasilkan laba dari aktivitas perusahaan sebelum pengaruh pajak serta bunga. Rasio pengembalian atas total aktiva atau ROA atau juga bisa disebut ROI adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan
yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya adalah rasio pengembalian atas ekuitas atau ROE, adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan pemilik modal sendiri atau memegang saham perusahaan. Berikut adalah contoh-contoh produk yang dihasilkan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada Kopiko, Permenkis, Marigold, Roma Biskuit, Torabika, Super Keju, Better, Astor, Royal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hasil perhitungan rasio-rasio keuangan tahun 2012 sampai dengan 2016. Yang pertama adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio lancar current ratio. Berdasarkan perhitungan dari current ratio yang terjadi pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, current ratio mengalami penurunan sebesar 31,77%, di mana current ratio tahun 2012 sebesar 276,11% dan tahun berikutnya 2013 yaitu sebesar 244,34%. Penurunan tersebut disebabkan oleh dengan kenaikan hutang lancar pada PT Mayora Indah Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2014. Rasio mengalami penurunan sebesar 35,35%. Penurunan tersebut diakibatkan karena adanya kenaikan hutang lancar dan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 27,54%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh aktiva yang lancar yang semakin meningkat. Sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan 2016, current ratio mengalami penurunan kembali sebesar 11,31%. Yang kedua adalah rasio cepat quick ratio. Berdasarkan perhitungan dari quick ratio yang terjadi pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, quick ratio mengalami penurunan sebesar 9,23%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan persediaan pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Quick ratio mengalami penurunan kembali sebesar 43,15%. Tahun berikutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, quick ratio mengalami kenaikan sebesar 34,74%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan aktiva lancar dan mengalami penurunan kembali sebesar 10,24% yang disebabkan karena adanya penurunan persediaan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua judulnya adalah rasio profitabilitas atau profitabilitas ratio. Yang pertama yaitu rasio margin laba bersih, profit margin on sales ratio. Berdasarkan perhitungan dari PMOS yang terjadi pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,7% bila dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan ini disebabkan karena laba bersih yang meningkat dan juga penjualan yang meningkat. Sedangkan tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 yang PMOS-nya nilainya menjadi 8,77%, turun menjadi 2,76%. Tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang begitu drastis sebesar 5,79% yang disebabkan oleh naiknya rasio laba bersih perusahaan, dan pada tahun 2016 PMOS kembali mengalami penurunan sebesar 1,22%. Selanjutnya yaitu rasio laba dasar atau basic earning per ratio. Pada perhitungan rasio BEP di PT Mayora Indah Tbk tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,4% bila dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan ini disebabkan karena adanya EBIT yang meningkat. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 8,83% yang disebabkan karena total aktiva yang meningkat. Pada tahun 2015 rasio BEP mengalami kenaikan kembali sebesar 9,32%, dan pada tahun 2016 rasio BEP mengalami sedikit penurunan sebesar 0,18% yang bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Yang terakhir adalah rasio pengembalian atas total aktiva atau ROA, Return of Asset Ratio atau ROI, Return on Investment. Pada perhitungan rasio ROI tahun 2012 sampai dengan tahun 2013
mengalami kenaikan. Pada tahun 2012, rasio ROI 8,95%, sedangkan rasio ROI tahun 2013 naik menjadi 10,85%. Akan tetapi, ROI tahun 2014 pada PT Mayora Indah Tbk sangat menurun sebesar 7,0,6% yang disebabkan karena adanya penurunan laba bersih, dan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ROI kembali mengalami kenaikan sebesar 7,38%. Kenaikan ini disebabkan karena total aktiva yang meningkat, sedangkan pada 2016 mengalami penurunan sebesar 0,76%. Kesimpulan, tingkat rasio likuiditas pada PT Mayora Indah Tbk bila dilihat dari hasil perhitungan current ratio dan quick ratio, maka tingkat likuiditas PT Mayora Indah Tbk dalam keadaan baik karena tingkat rasio lancar selama 5 tahun terakhir masih berada di atas standar umum, yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, dan tingkat rasio cepat mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan dari tahun terakhirnya. Meskipun rasio penurunan berfluktuatif selama 5 tahun terakhir masih berada di atas standar umum, yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan aktiva yang dimiliki perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Kedua yaitu tingkat rasio PT Profitabilitas PT Mayora Tbk berdasarkan hasil perhitungan PMS pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan di tahun terakhirnya. Meskipun begitu, rasio ini mengalami kinerja perusahaan yang cukup baik dalam menghasilkan laba dari setiap penjualannya. Kemudian pada rasio BEP pada 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini cenderung mengalami kenaikan. Pada rasio BEP ini menunjukkan cukup baik dalam menghasilkan EBIT dari setiap total aktivanya. Dan rasio ROI dapat disimpulkan bahwa ROI cenderung mengalami kenaikan yang ditunjukkan kinerja perusahaan cukup baik dalam menghasilkan laba di setiap total aktivasinya. Dan yang terakhir, rasio ROI dapat disimpulkan bahwa mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat di tahun terakhirnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan cukup baik dalam meningkatkan laba bersih dari setiap modal aktivasinya diinvestasikannya. Meskipun pada 5 tahun terakhir ini menjadi kenaikan, namun tingkat rasio profitabilitasnya masih di bawah rata-rata industri. Kesimpulan, dari ringkasan perhitungan rasio di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari PT Perusahaan Mayora Indah Tbk dapat dikatakan cukup baik bila dilihat dari tingkat rasio likuiditasnya. Sedangkan bila dilihat dari tingkat rasio profitabilitasnya, perusahaan masih belum cukup baik dalam menghasilkan laba. Mungkin hanya beberapa poin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi yang berjudul analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Mohon maaf jika selama presentasi atau pemaparan ada kata yang tidak jelas atau tidak dapat dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih.